Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membawakan satu kisah dari penulis asal Garut, Jawa Barat, yaitu Ibu Neneng Dewi NS. Wow, kisahnya keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir di setiap video kami, yang sudah selalu mendukung channel kami. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya setiap harinya. Yuk, nggak pakai berlama-lama deh ya, nggak pakai berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor on! Teror dari kamera hasil curian. Bandung, Jawa Barat, sekitaran tahun 2022. Pagi itu, cuaca begitu cerah. Di sebuah SD negeri yang terletak tepat di seberang jalan raya, tampak ada keramaian berlangsung. Ya, saat itu sedang berlangsung sebuah acara lomba seni dan budaya antar SD sekecamatan Sucinaraja. Sebuah panggung berukuran cukup besar tampak terlihat ada di tengah lapangan upacara. Di antara hiruk-pikuk kerumunan orang yang memadati tempat tersebut, tampak seorang pemuda berperawakan ringkih yang berjalan mondar-mandir menyusuri setiap sudut berlangsungnya lomba, seraya membawa kamera. Kameranya tersebut tergantung di atas dadanya. Sesekali ia menghampiri anak-anak yang sedang bersama orang tuanya sambil menawarkan untuk memfoto mereka. Namun, sebagian besar menolak halus tawaran dari pemuda tersebut. Raut kekecewaan tergurat jelas di wajah pemuda berkulit sawo matang itu. Dia pun memutuskan untuk beristirahat sebentar dengan duduk di bawah pohon rindang di ujung SD negeri itu, seraya menikmati sebungkus cilok yang ia pesan dari pedagang yang ikut memadati tempat itu. Setelahnya tak lupa, dirinya juga menyalakan sebatang rokok untuk menenangkan hatinya yang sedikit galau. Karena sejak pagi hingga siang hari, jasa yang ditawarkannya belum juga ada peminat. Namanya Yogi, seorang pemuda asli Bandung yang kini hidup seorang diri. Ibunya sudah meninggal saat dirinya baru berumur 7 tahun, sedangkan sang ayah meninggalkan dirinya saat Yogi baru saja lulus SMA. Akibat tidak merasakan kasih sayang seorang ibu sejak masih kecil, Yogi tumbuh menjadi pria dewasa dengan perangai yang sangat buruk, sikapnya arogan, dengan dibarengi oleh tutur katanya yang kasar. Dirinya pernah diasuh oleh pamannya yang bernama Mang Toha selepas kepergian dari sang ayah. Namun, hal tersebut tidak berjalan lama karena karakternya yang sulit untuk diatur membuat Yogi sering bertengkar dengan pamannya tersebut. Puncaknya, saat Yogi kedapatan oleh pamannya, Mang Toha, sedang bermain judi slot. Akibatnya Mang Toha yang sangat taat beribadah memarahi Yogi sejadi-jadinya. Disitulah Yogi yang memang memiliki tabiat kepala batu dan keras kepala tak terima dimarahi oleh sang paman seperti itu. Akhirnya ia pun memutuskan untuk keluar dari rumah sang paman. Sebenarnya Yogi sudah pernah merasakan beberapa pekerjaan yang dijalaninya, mulai bekerja di restoran, office boy di mall, menjadi security di mall, hingga saat ini ia menekuni bidangnya sebagai seorang fotografer freelance. Jujur saja, karena perangainya yang memang tidak terlalu baik, membuat Yogi tak pernah lama bekerja pada satu perusahaan. Apalagi Yogi memiliki kebiasaan yang sangat buruk, yaitu suka bermain judi. Aduh, kalau begini terus, bagaimana aku bisa punya duit? Keluhnya dalam hati. Tepat ketika sedang mengedarkan pandangan ke sekeliling, tiba-tiba saja mata pemuda itu menangkap sebuah pemandangan yang membuatnya tersenyum dari kejauhan. Ia melihat ada seorang gadis cantik berambut sebahu baru saja turun dari sebuah angkutan kota. Setelah membayar ongkos, gadis itu pun melangkah pelan menuju SD tempat berlangsungnya lomba. Dia memakai kaos berwarna putih yang senada dengan rok kembang-kembang yang membalut tubuhnya.
Wajah Yogi langsung berbinar. Dia spontan berdiri, menepuk-nepuk celana jeansnya yang sempat dikotori tanah. Lalu dengan setengah berlari, Yogi menuju gadis yang sedari tadi membuatnya tak bisa berkedip memandanginya. "Hei, Yuri, Meli, panggilnya." Gadis bernama Meli itu pun langsung menoleh ke arah sumber suara, namun ekspresinya terlihat biasa-biasa saja. Tidak terlihat sesumringah Yogi, bahkan bisa dilihat dari gestur tubuhnya, Meli terlihat tidak terlalu senang bertemu dengan Yogi. Namun untuk menjaga perasaan Yogi, Meli pun memaksakan sebuah senyuman dan berbasa-basi menyapanya. Yogi?" jawab Meli pendek. Yogi kemudian berdiri tepat di samping Meli. Ia terlihat grogi karena aroma parfum yang dipakai Meli membuatnya ingin berlama-lama di dekat gadis itu. Sampai akhirnya Meli pun pamit lebih dulu, katanya ingin menghampiri keponakannya. Yogi pun menawarkan diri untuk menemani, tapi ditolak oleh Meli. Yogi memandang dari kejauhan sosok cantik itu yang tiba-tiba malah berjalan menghampiri seorang pemuda yang tak lain dan tak bukan adalah pesaing dari Yogi. Pemuda tersebut bernama Riko dan terlihat dirinya sedang sibuk memotret anak-anak peserta lomba tari. Meskipun Meli tahu pemuda itu sedang sibuk memotret, namun dengan setia ia menunggu sang pemuda seraya menatapnya dengan tatapan yang menyiratkan rasa kagum dan cinta. Mendapat itu, wajah Yogi langsung berubah masam. Sialan, ternyata ada Riko. Pantesan dari tadi aku nawarin untuk motret, ternyata sudah keduluan. Sabotase ini mah. Meli juga ngapain lagi nyamperin dia? Dasar, sungut Yogi dalam hati, seraya meninggalkan tempat itu dengan kemarahan yang bergejolak di dalam dadanya. Yogi memang menyimpan rasa terhadap Meli tetangganya. Selama ini, Yogi tidak pernah berani mengutarakan perasaannya pada Meli, tapi lambat laun saat Yogi sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai fotografer keliling, barulah ia memiliki keberanian untuk mendekati Meli. Namun sayang, sepertinya cinta Yogi bertepuk sebelah tangan karena nampaknya Meli selalu menghindarinya. Malah bila dilihat dari gerak-geriknya, Meli lebih menyukai Riko, saingan dari Yogi yang berprofesi serupa sebagai seorang fotografer. Pada suatu ketika, Yogi memiliki kesempatan untuk menyampaikan perasaannya pada Meli karena kebetulan dirinya berpapasan dengan gadis pujaan hatinya itu di tengah jalan. "Meli, kamu dari mana?" tegur Yogi. Aku dari Indomaret, baru beli sesuatu," jawab Meli. Kamu ada waktu nggak? Aku mau ngajak kamu makan." "Makan? Tumben kamu. Emangnya mau makan apa?" "Terserah kamu." "Duh, gimana ya? Aku lagi banyak kerjaan di rumah. Next time aja ya," ucap Meli menolak ajakan Yogi sambil tersenyum tipis meninggalkan Yogi. Mendapati penolakan dari Meli, Yogi pun merasa jengkel. Walau Meli sudah sehalus mungkin menolak, namun hal itu terasa begitu menusuk relung hati Yogi, membuat harga dirinya sebagai seorang laki-laki tergores luka yang tak berdarah. Namun Yogi yang memang rasa cintanya sudah tertancap dalam pahanya pada Meli tetap bersikukuh suatu hari nanti akan menjadikan Meli miliknya. Ya, Yogi memang sudah tidak lagi bisa mengalihkan cintanya ke lain hati selain kepada Meli. Setelah beberapa hari, barulah Yogi mengetahui jika pujaan hatinya tersebut sering mendatangi studio foto milik Riko. Mendapat itu, Yogi nampak cemburu berat. Dirinya meyakini jika Meli menyukai Riko. Sudah lahan penghasilanku direbut, sekarang wanita yang aku suka juga ingin disikat. Awas kau Riko, gumam Yogi dalam hatinya yang saat itu sedang dibakar api cemburu. Yogi yang saat ini hanyalah seorang fotografer keliling jelas berbeda dengan Riko yang telah memiliki studio foto sendiri. Namun seringkali Riko juga mendapat panggilan daripada klien yang ingin memakai jasanya untuk pemotretan di acara pernikahan, hitanan, wisuda, dan lain-lain. Sebenarnya Riko juga sudah memiliki seorang kekasih yang kelak akan menjadi calon istrinya yang bernama Alin.
Namun mereka menjalani hubungan jarak jauh karena Alin saat ini sedang berkuliah di kota lain. Hal itu juga diketahui Yogi, sehingga dirinya tetap ngotot untuk bisa mendapatkan Meli. Hal yang membuat para pelanggan lebih suka datang ke studio Riko daripada memakai jasa Yogi karena harganya jauh lebih murah. Akan tetapi hasilnya sangat bagus. Hal ini wajar karena Riko memakai kamera yang cukup bagus. Selain itu, Riko juga selalu melakukan promosi untuk dapat menarik para pelanggan baru selain inovasi-inovasi yang juga ia lakukan. Di lain sisi, hal tersebut membuat Yogi menjadi iri dan juga dengki. Dengan pemikirannya yang dangkal, Yogi berpikir jika dirinya kalah bersaing karena dirinya hanya memakai kamera biasa. Sebuah kamera jadul yang sudah lama menemaninya mencari nafkah. Akan tetapi bila boleh jujur, yang membuat orang-orang malas memakai jasanya selain karena ia mematok harga yang lebih mahal, juga karena sikap Yogi yang kurang ramah dan kurang sabar dalam menghadapi keinginan para konsumen. Malam itu, nampak Yogi sedang duduk seorang diri di taman seraya menikmati sebatang rokok yang dibelinya secara eceran di warung yang berada tidak jauh dari taman. Terlihat dari raut wajahnya jika Yogi sedang mendapat masalah, terutama masalah finansial, karena usahanya sedang tidak berjalan dengan baik-baik saja. Bagaimana tidak? Saat ini ia sudah ditagih biaya sewa kontrakan, sedangkan dirinya tak memegang uang sepeser pun, apalagi cicilan sepeda motornya sudah memasuki tenggat waktu. Betapa runyamnya isi kepala Yogi saat ini. Tepat ketika Yogi baru saja hendak beranjak dari taman itu, ekor matanya melihat sepasang kekasih yang sedang asyik berjalan berdua. Yogi mengenali mereka berdua. Ya, mereka adalah Riko dan Meli. Sialan banget, ternyata benar mereka main gila. Riko kan udah punya pacar. Dasar serakah. Awas kau Riko, umpat Yogi kembali dibakar api cemburu. Dari kejauhan, Yogi terlihat memata-matai Riko dan Meli yang asyik berfoto menggunakan kamera mahal milik Riko. Di situ terlintas pikiran jahat Yogi untuk mengabadikan momen terlarang itu. Di posisi yang berbeda, Meli sempat bertanya pada Riko, "Sayang, kamu kan mau nikah sama Alin. Apa kamu gak takut ketahuan tentang hubungan kita ini?" "Iya sayang, ya makanya kita harus main cantik dong. Kan kamu tahu, dari tadi aku selalu menolak saat kamu mengajak untuk foto bareng. Ya karena aku gak mau ambil resiko," ucap Riko menanggapi pertanyaan Meli. "Tapi kalau kamu sudah menikah, kita masih bisa jalan bareng kan?" tanya Meli lagi. "Ya bisa dong, ya, tapi kamu harus sabar, karena aku harus bisa membagi waktu antara kamu dan juga Alin." Dari wajah mereka terlihat jelas rona kebahagiaan yang terpancar jelas dari sumringahnya senyum keduanya. Walaupun pada kenyataannya saat ini mereka sedang melakukan hubungan terlarang, dan tanpa mereka berdua sadari juga jika saat ini mereka sedang diintai oleh Yogi dari kejauhan. Sepulang dari jalan-jalan menemani Meli sang selingkuhan, Riko pun lalu mengantarkan sang kekasih gelapnya itu dengan sepeda motor kesayangannya. Namun ketika baru saja ia ingin naik di atas motor tersebut, tiba-tiba saja Meli mengeluh jika ia mencium seperti bau busuk. "Sayang, ini bau apaan ya? Kok bau banget? Kayak bau bangkai," keluh Meli seraya menutupi hidungnya dengan satu tangan. Riko yang hendak menstarter sepeda motornya tentu saja merasa heran karena indera penciumannya sama sekali tidak mencium bau busuk apapun. "Masa sih? Aku kok nggak nyium bau apa-apa ya? Apalagi bau busuk," saut Riko heran. "Beneran sayang, aku nggak bohong. Ini baunya parah kayak bau bangkai," ucap Meli yang terlihat juga menutupi mulutnya seperti hendak menahan muntah. Sebentar, aku cek dulu ya jok motor." Riko mencoba menenangkan Meli. Keduanya pun turun kembali dari atas motor. Lalu Riko membuka jok motornya karena menyangka mungkin saja ada bangkai tikus yang tidak sengaja masuk ke dalam jok motornya. Namun setelah ia memeriksa, dirinya sama sekali tidak menemukan apa-apa selain jas hujan yang selalu berada di dalam jok. Dari kejauhan,
Yogi pun nampak bingung melihat gelagat Riko dan Meli. Di situ muncul niat busuknya untuk memberikan pelajaran terhadap Riko. Apa aku tendang aja si Riko sialan itu, biar dia tahu rasa, biar dia tahu dengan siapa dia berurusan. Mumpung dia ada di sisi jalan, lagi pula kelihatannya sepi, gak ada penerangan juga. Gak mungkin aku dikenalinya, ucap Yogi dalam hati. Akhirnya dengan bergegas Yogi menyalakan sepeda motornya dan langsung menuju ke posisi Riko yang sedang kebingungan di sisi jalan. Namun ketika jarak Yogi dan Riko sekitar 100 meter, seketika saja motor Yogi disalip oleh sebuah mobil dengan kecepatan tinggi yang muncul tiba-tiba dari arah belakang. Seketika langsung menabrak Riko dan Meli yang pada saat itu sedang berada di sisi jalanan. Brak! Suara benturan keras terjadi di depan mata Yogi. Di situ Yogi melihat dengan jelas bagaimana mobil tersebut menabrak Riko, melindas dan menyeret tubuhnya hingga ratusan meter, sedangkan Meli terpental ke arah samping hingga membuatnya pingsan. Yogi hanya melongo, terdiam melihat semua kejadian itu. Dengan rasa bingung yang melanda, Yogi mendekati posisi Meli yang pingsan tak jauh dari motor Riko. Astaga, apa yang terjadi? Kemana mobil tadi? Batin Yogi yang masih terkejut. Ya, nampak mobil yang barusan menabrak kini sudah tidak terlihat lagi oleh Yogi. Setelah berada di posisi Meli pingsan, bukannya menolong, Yogi justru seolah seperti mendapat durian runtuh. Ya, dirinya melihat tas kamera mahal milik Riko yang masih tergantung di stang motor Riko yang tidak tertabrak oleh mobil tersebut. Wah, kamera nih. Rezeki emang gak kemana. Biar aja wanita gatal ini nanti juga ada yang nolong, ucap Yogi dalam hati, yang langsung mengambil kamera tersebut dan meninggalkan Meli dalam keadaan pingsan. Tapi Yogi juga terkejut ketika dirinya melewati tubuh Riko yang sudah tergeletak tak bergerak. Saat itu kondisi Riko sangat mengenaskan. Terlihat wajahnya sudah berlumuran darah akibat luka parah di kepalanya. Yogi pun hanya melewatinya tanpa sedikit pun mencari tahu tentang kondisi Riko yang tergeletak tak bergerak. Dan ketika Yogi melirik ke arah spion sepeda motornya, nampak warga yang mulai berdatangan untuk memberikan pertolongan. Setelah sepanjang perjalanan Yogi mengendarai motornya dengan kencang, dia pun menghentikan laju motornya pada sebuah rumah sederhana yang memiliki halaman kecil tanpa pagar. Yogi telah tiba di rumah kontrakannya. Dengan bergegas ia pun langsung memasukkan motornya ke dalam kontrakannya tersebut. Jantungnya masih berdebar kencang akibat peristiwa yang baru saja ia saksikan. Yogi tidak menyangka jika niat busuknya sudah diwakili oleh sebuah mobil misterius yang menabrak Riko. Tapi dalam hati kecilnya ia tidak menghendaki jika keadaannya akan menjadi sangat buruk. Sebenarnya Yogi hanya ingin memberikan sedikit pelajaran terhadap Riko, tapi kenyataan berbicara lain. Keesokan harinya, Yogi yang masih tertidur dikejutkan oleh suara gedoran yang cukup keras yang berasal dari balik pintu kontrakannya. Yogi, buka pintunya Yogi, seru sebuah suara yang cukup familiar di telinga Yogi. Ya, itu adalah suara Cedede, sang pemilik kontrakan. Yogi yang mendengar itu pun langsung beranjak dari tempat tidurnya lalu membuka pintu. Kali ini ia sudah pasrah meski tahu akan mendapatkan dampratan dari Cedede. Ketika pintu terbuka, seorang perempuan berbadan kurus dan bermata sedikit sipit dengan rambut panjang yang diikat sudah berdiri berkacak pinggang di depannya. Yogi, kapan kamu mau bayar kontrakan? Dari kemarin tarsok aja. Cek kan jadi capek naginya, teriak Cedede dengan nada tinggi. Maaf Cek, tapi uangnya memang belum ada. Orderan motret saya lagi sepi banget Cek. Mohon pengertian Cek, ucap Yogi memelas. Saya nggak mau tahu ya. Pokoknya kamu teh harus bayar. Saya kasih waktu 1 minggu. Kalau sampai dalam waktu 1 minggu kamu nggak bayar, terpaksa kamu saya usir. Tandas Cedede sambil melengos pergi. Mendapati hal itu, Yogi kembali menjadi semakin pusing. Ia pun mulai merasa jika beban hidupnya begitu berat saat ini. Setelah usahanya menurun akibat kalah bersaing dengan Riko, dirinya pun kembali menyalahkan Riko. Namun di situ dia teringat tentang kejadian semalam. Oh iya ya,
Si Riko itu kan habis tabrak mobil. Pastinya dia bakalan libur lama. Aku nggak ada pesaing saat ini. Lagi pula kameranya kan ada di tanganku sekarang. Dia pasti butuh waktu lama untuk aktif lagi, ucap Yogi dalam hati. Akhirnya, untuk memastikan rencananya berjalan mulus, Yogi pun bergegas menuju tempat kediaman Riko untuk melihat kondisinya. Beberapa saat kemudian, Yogi pun telah tiba di depan gang kediaman Riko. Saat itu, ia hanya ingin mencari informasi tentang keadaan Riko setelah peristiwa semalam. Akan tetapi, di depan gang tersebut, Yogi dikejutkan oleh penampakan bendera kuning yang terpasang di depan gang dekat dengan rumah Riko. Seketika, firasat buruk langsung menghinggapinya. Apa jangan-jangan si Riko meninggal ya? Batin Yogi ketakutan. Dan benar saja, ketika ia tiba di depan kediaman Riko, terlihat sudah terdapat kerumunan orang dan juga tenda yang terpasang rapi. Ternyata Riko meninggal dunia di tempat saat kecelakaan tersebut terjadi. Yogi pun datang melayat, berbaur dengan para tamu yang datang. Di situ juga terdapat Alin yang nampak sedih karena dirinya tidak menyangka akan kehilangan pujaan hatinya, apalagi rencananya dalam waktu dekat mereka berdua akan melangsungkan pernikahan. Tapi semua rencana mereka telah sirna. Setelahnya, Yogi juga mendapat informasi jika Meli selamat dalam kecelakaan tragis tersebut. Meli hanya mengalami luka ringan dan trauma kecil di kepala. Setelah beberapa pekan kemudian, hal berbeda terjadi pada Yogi. Semenjak studio Riko tutup, kini Yogi mendapat banjir tawaran untuk sesi pemotretan. Karena hal tersebut, beberapa bulan kemudian, Yogi pun memberanikan diri untuk menyewa sebuah ruko yang memiliki 2 ruangan dan juga sebuah toilet di dalamnya. Ruang depan dipergunakan untuk menunggu bagi calon pelanggan yang ingin difoto dan terdapat ornamen-ornamen sebagai pajangan agar terlihat elegan. Sedangkan ruang kedua digunakan untuk dijadikan studio tempat Yogi memotret para konsumennya. Hingga suatu ketika terdapat 2 orang calon pengantin yang berniat memakai jasa Yogi agar membuat foto prewedding untuk mereka berdua. Yogi pun menyanggupi tawaran itu, tapi karena jadwal pemotretan yang cukup padat, dirinya sedikit enggan dan memberikan jasa harga yang lumayan cukup tinggi. Sebenarnya aku males ngambil orderan ini, soalnya kan aku harus keluar kota ngambil gambar mereka. Sedangkan yang ke studio aja masih banyak. Aku kasih aja harga tinggi, biar mereka nggak mau pakai jasaku, ucap Yogi dalam hati. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Pasangan muda itu menyetujui harga yang diberikan Yogi. Alhasil, Yogi pun terkejut dan langsung sumringah karena selama karirnya sebagai seorang fotografer freelance, dirinya tak pernah dibayar semahal ini. Yogi pun langsung menyetujui dan menanyakan kepada pasangan itu kapan mereka ingin melakukan pemotretan prewedding tersebut. Setelah sepakat tentang waktu pemotretan, Yogi pun merencanakan untuk memakai kamera milik Riko agar hasilnya lebih bagus. Nah, saatnya nih, aku pakai kamera si Riko. Mumpung ada proyek besar, pasti hasilnya lebih bagus, ucap Yogi bersemangat. Singkat cerita, hari pemotretan pun tiba. Yogi terlihat dijemput oleh kedua pasangan tersebut dan mereka pun meluncur ke sebuah objek wisata yang biasa dipakai untuk acara pemotretan prewedding. Hampir seharian mereka melakukan sesi pemotretan tersebut dan terlihat semua berjalan dengan lancar. Setelah selesai, sesampainya di studio, Yogi pun segera memindahkan file hasil jepretannya ke dalam laptopnya. Dan alangkah terkejutnya Yogi ketika ia melihat hasilnya tersebut. Terlihat sungguh sangat mengerikan. Betapa tidak, Yogi melihat semua foto sang wanita yang terlihat pucat persis seperti mayat. Belum lagi buket bunga mawar yang menjadi backgroundnya berubah menjadi layu dan menghitam. Dan yang paling mengerikan adalah pada salah satu foto itu terdapat bayangan wajah Riko yang terlihat cukup jelas. Apa nih? Kok ada wajah Riko? Ucap Yogi merinding saat melihatnya. Yogi sangat kebingungan sekaligus merinding ketakutan. Padahal saat di tempat pemotretan tadi, dirinya sempat memeriksa hasil jepretannya dan semuanya nampak baik-baik saja.
Yogi segera mematikan laptopnya dan langsung menyimpan kamera milik Riko. Dengan raut ketakutan, Yogi terlihat keluar dari studionya dan langsung menuju pulang ke rumah kontrakannya. Di dalam kontrakan, Yogi nampak pucat. Dirinya tidak menyangka jika ia akan mendapatkan teror oleh arwah penasaran Riko. Apa karena kamera itu ya? Gak mungkin Riko menerorku, ungkap Yogi panik. Setelah beberapa lama, Yogi merasa cemas. Akhirnya, dirinya pun tertidur dalam posisi terduduk di atas kasurnya. Wajar saja, karena peristiwa tersebut, Yogi tak bisa tidur memikirkan peristiwa yang baru saja dialaminya itu. Namun dalam mimpinya, kembali teror Riko datang menghampiri Yogi. Di situ Riko nampak mencengkram leher Yogi dan ia pun berkata, Mengapa kamu mengambil keuntungan atas kematianku? Teriak Riko di dalam mimpi Yogi. Seketika Yogi pun terbangun dengan wajah penuh keringat karena takut. Setelah terbangun, Yogi pun tak berani lagi untuk tertidur. Dirinya memilih untuk begadang hingga pagi hari. Keesokan harinya, Yogi pun langsung mengabari hasil pemotretan prewedding kemarin pada pasangan muda tersebut. Di situ Yogi menerangkan jika hasil pemotretan kemarin berubah semua menjadi menyeramkan. Dan untuk meyakinkan pasangan itu, Yogi pun mengirimkan semua foto kepada pasangan tersebut. Mendapati itu, pasangan muda itu pun langsung protes kepada Yogi. Loh, kok bisa begini Kang Yogi? Padahal kan di sana saya lihat hasilnya bagus. Kang Yogi, jangan coba-coba permainkan saya ya. Saya udah keluar uang banyak loh buat foto prewedding, ucap sang lelaki emosi. Sumpah AA, saya juga tidak tahu kenapa hasilnya seperti ini, sahut Yogi memelas. Udah, saya nggak mau tahu. Saya mau minta ganti rugi karena saya udah keluar banyak biaya saya untuk sewa tempat dan lain-lain, teriak sang lelaki yang emosi karena merasa dipermainkan oleh Yogi. Malangnya nasib Yogi, bukannya mendapat uang dari hasil pemotretan tersebut, justru dirinya lah yang harus mengganti rugi kepada pasangan muda itu. Sial, kenapa jadi runyam begini sih? Kamera sialan, umpat Yogi sambil melihat kamera Riko yang ditaruhnya di tempat pajangan di ruang depan studio. Di malam harinya, saat itu Yogi akan menutup studionya. Setelah ia membereskan seluruh peralatan fotonya, Yogi segera mematikan lampu di dalam dan hanya menyalakan lampu yang berada di luar. Setelah mengunci pintu yang terbuat dari kaca tersebut, Yogi dengan bergegas meninggalkan studionya. Namun saat ia ingin menyalakan motornya, kunci motor Yogi tertinggal di dalam studio. Terpaksa Yogi pun mau tak mau kembali ke dalam rukonya itu untuk mengambil kunci motornya tersebut. Sesaat setelah di dalam, segera Yogi berniat menyalakan lampu. Tapi ketika tangannya ingin menekan saklar, ia merasa dingin pada pergelangan tangannya. Memang keadaan di dalam studio sangatlah gelap sehingga Yogi tak dapat melihat apa-apa. Dan tiba-tiba saja kamera milik Riko yang ia taruh di tempat pajangan di ruang depan terdengar menyala dengan sendirinya. Yogi menjadi sangat ketakutan. Ia pun segera menyalakan lampu dan betapa terkejutnya dia ketika Yogi melihat tangannya sedang digenggam oleh sosok Riko. Yogi berteriak histeris melihat sosok Riko yang tiba-tiba saja berada di hadapannya dan sedang menggenggam tangannya. Ditambah penampakan Riko yang sangat mengerikan. Betapa tidak, dengan wajah yang berlumuran darah dan luka di kepala yang nampak menganga, Riko terus menatap tajam ke arah Yogi penuh dengan kebencian. "Jangan kau ambil kameraku," ucap sosok Riko dengan suara yang menggeram. Yogi pun seketika pingsan dengan tubuh yang menggelepar di atas lantai. Rupanya teriakan dari Yogi tadi terdengar oleh seorang tukang mie ayam yang biasa mangkal di dekat studio milik Yogi yang bernama Mang Ujo. Mendengar itu, Mang Ujo pun langsung berlari ke dalam studio Yogi dan dirinya juga sempat tersentak karena melihat Yogi yang sudah pingsan tak sadarkan diri. Tanpa membuang waktu, Mang Ujo pun berlari keluar untuk meminta bantuan. Akhirnya banyak para warga yang berkumpul termasuk Pak RT yang datang untuk memberi bantuan pada Yogi. Pak RT pun langsung bertanya pada Mang Ujo tentang pingsannya Yogi. "Memangnya kejadiannya bagaimana sih Mang Ujo?" tanya Pak RT. "Saya nggak tahu Pak RT, tiba-tiba saja mas saya dengar ada suara teriakan dari dalam studio. Pas saya samperin, si Yoginya udah pingsan," jawab Mang Ujo. "Apa si Yogi kesetrum ya?" tanya Pak RT lagi.
Waduh, kalau soal itu mah saya kurang tahu Pak RT. Jelas Mang Ujo yang mencoba menerangkan jika memang dirinya tidak tahu apa-apa mengenai kejadian yang menimpa Yogi. Yogi nampak dibaringkan di ruang depan, dan beberapa saat kemudian Yogi pun mulai siuman. Dia nampak lemas, tak bisa berkata apa-apa. Pak RT pun tak bisa bertanya tentang peristiwa yang menimpa Yogi barusan, karena saat ditanya Yogi hanya terdiam seolah seperti menahan tangis. Tidak beberapa lama, tiba-tiba saja muncul sang paman yang bernama Mang Toha yang datang untuk melihat keadaan Yogi. Dirinya mendapatkan kabar jika sang keponakan sedang mendapatkan musibah. Di situ Mang Toha pun segera membantu Yogi. Ia melupakan semua perseteruannya dengan Yogi di masa lampau. Sekarang Mang Toha malah terlihat khawatir atas kondisi sang keponakan yang sangat memilukan. Saat itu Mang Toha pun segera membawa Yogi untuk beristirahat di rumahnya. Sesampainya di kediaman sang paman, Yogi pun segera dibuatkan segelas teh panas dengan ditemani sajian makanan ringan berupa uli goreng dan dodol wajik milik sang paman. "Kamu teh kenapa, Gi? Coba kamu ceritakan masalah kamu sama Mamang," ucap Mang Toha pada Yogi. Mendapat itu, Yogi pun langsung menuruti perintah sang paman untuk meminum segelas teh panas dan segera menceritakan semuanya tentang peristiwa yang dialaminya selama ini, terutama teror dari arwah penasaran Riko. "Kamu itu harus ngembaliin kamera itu pada keluarganya Riko, lalu meminta maaf kepada mereka atas segala kehilafanmu. Mungkin dengan begitu arwah Riko tidak lagi meneror kamu," ucap Mang Toha mencoba menasehati keponakannya. "Ya Mang, Yogi udah kapok dengan perbuatan Yogi. Yogi udah gak kuat lagi diteror sama arwah penasaran Riko. Besok Yogi akan segera mengembalikan kamera Riko ke keluarganya," ujar Yogi dengan suara yang lirih. Melihat itu, Mang Toha terlihat miris atas peristiwa yang dilewati Yogi selama ini, dan dirinya berharap agar semua kejadian tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Yogi untuk bisa merubah perilakunya menjadi pribadi yang lebih baik. Malam itu, Mang Toha menyuruh Yogi untuk segera beristirahat dan tidur di kamar yang dulu pernah ditempati Yogi. "Ki, sekarang kamu istirahat, tidur di kamar belakang. Itu kamar yang dulu pernah kamu pakai. Mamang itu sudah nyuruh Teteh untuk beresin kasur di kamar itu tadi," perintah Mang Toha pada sang ponakan. "Terima kasih ya Mang. Maafin Yogi, kalau dulu Yogi sudah pernah melawan sama Mamang," saut Yogi dengan suara parau. "Sudah, Mamang sudah maafin kamu sebelum kamu minta. Mamang berharap mulai sekarang kamu tinggal lagi sama Mamang, karena kamu teh sudah Mamang anggap seperti anak sendiri," jelas Mang Toha. Setelah Yogi masuk ke dalam kamar, Mang Toha pun segera melakukan sholat sunnah dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Di situ dirinya meminta keselamatan untuk sang keponakan pada sang pencipta. Syukurlah, malam itu tidak ada satu gangguan apapun yang menimpa Yogi. Keesokan harinya, Yogi meminta kepada pamannya Mang Toha untuk mengantarkannya ke rumah keluarga Riko. Namun sebelumnya mereka harus mampir ke studio Yogi untuk mengambil kamera milik Riko yang memang tersimpan di sana. "Mang, Yogi mau minta tolong diantarkan ke rumah keluarga Riko ya. Mamang mau nggak?" tanya Yogi penuh harap. "Memang kenapa harus sama Mamang, Gi?" ucap Mang Toha balik bertanya. "Yogi masih trauma sama kameranya Riko, Mang. Dan Yogi juga minta bantuan Mamang untuk bicara sama keluarganya Riko," pinta Yogi memelas. "Sudah, Mamang izin dulu ke tempat kerjaan Mamang. Soalnya hari ini teh Mamang masuk kerja harusnya," jelas Mang Toha. Setelah semua beres, mereka berdua pun langsung berboncengan dengan menunggangi sepeda motor milik Yogi untuk pergi menuju kediaman keluarga Riko. Akhirnya, Yogi beserta pamannya Mang Toha telah sampai di depan kediaman Riko. Dengan sebelumnya mereka sempat mampir di studio Yogi untuk mengambil kamera tersebut. Tapi setelah turun, muncul keraguan di diri Yogi karena khawatir jika dirinya akan terkena amarah dari keluarga Riko. "Mang, apa lain kali aja ya Yogi kesininya? Yogi takut, Mang," ungkap Yogi sedikit pucat. "Kamu teh gimana sih, Gi? Udah sampai sini malah nggak jadi. Mana Mamang sudah izin dari tempat kerja Mamang. Memangnya kenapa?" tanya Mang Toha terlihat sewot dengan sang keponakannya tersebut. "Yogi takut, Mang," ucap Yogi.
Udah, kamu itu gak usah takut. Ada Mamang. Lagi pula kan niat kamu baik, ingin mengembalikan kamera, ujar Mang Toha berusaha membujuk Yogi. Akhirnya Yogi pun menuruti perkataan sang paman dan mereka langsung berjalan menuju ke rumah kediaman Riko. Di rumah itu terdapat kedua orang tua Riko yang baru saja selesai sarapan pagi. Assalamualaikum, salam Mang Toha. Waalaikumsalam. Sambut dari arah dalam. Di situ ayah dari Riko pun langsung mempersilahkan masuk Mang Toha dan juga Yogi ke dalam rumah. Dan setelah mereka duduk di ruang tamu, sang ayah lalu bertanya maksud dan kedatangan dari Mang Toha dan juga Yogi. Maaf, Bapak sama adik ini itu siapa? Dan ada keperluan apa datang ke sini? Tanya sang ayah. Sebelumnya, perkenalkan dulu Pak. Nama saya Toha. Dan ini keponakan saya, namanya Yogi. Nah, kebetulan keponakan saya ini ada urusan yang berhubungan dengan almarhum anak Bapak, Riko. Ungkap Mang Toha memberitahu maksud dan kedatangan mereka. Oh, ya begitu. Baik, kalau boleh tahu tentang apa ya? Tanya sang bapak kembali. Mang Toha pun lalu menyuruh Yogi untuk menyampaikan maksud dan kedatangan mereka, yaitu mengembalikan kamera milik Riko, serta Yogi menceritakan semuanya. Bagaimana kamera Riko bisa berada di tangannya. Terlihat Yogi langsung menangis. Ia menyesali segala perbuatannya, dan karena hal itu Yogi meminta maaf kepada ayah dari almarhum Riko. Mendengar semua penjelasan Yogi, nampak jelas raut kekecewaan dari sang ayah. Wajahnya berubah memerah dan matanya sedikit berlinang, teringat kembali akan kematian tragis dari anaknya. Nampak suasana saat itu sedikit menegang. Yogi pun sudah pasrah bila dirinya tak mendapat maaf dari keluarga Riko. Yogi juga sudah siap untuk menerima amarah dari keluarga almarhum Riko. Tapi kenyataannya berkata lain. Sang ayah dari almarhum Riko memaafkan semua perbuatan Yogi. Bapak maafkan semua perbuatan di Yogi. Walau jujur sebenarnya Bapak kecewa, tapi Bapak menghargai niatan baik di Yogi untuk mengembalikan kamera anak Bapak. Lagi pula, apa gunanya Bapak dendam sama Yogi? Karena hal itu juga tidak akan bisa mengembalikan lagi anak Bapak. Ungkap sang ayah sedih. Akhirnya Yogi merasa lega karena telah mengembalikan kamera milik Riko dan mendapatkan maaf dari keluarganya. Dan kini Yogi telah berubah menjadi pribadi yang berbeda. Perangainya yang buruk dulu kini telah hilang, berubah menjadi sosok yang baik, sopan, dan halus dalam bertutur kata. Hal tersebut berjalan beriringan dengan usahanya yang juga mulai terlihat maju dengan banyaknya orang-orang yang berdatangan ke studio fotonya. Hingga suatu ketika, Yogi mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan jika sang pengemudi mobil yang menabrak Riko telah berhasil tertangkap. Di situ terkuak mengenai siapa dalang di balik itu semua, dan yang paling mengejutkan Yogi adalah dalangnya tersebut adalah Alin, sang tunangan dari almarhum Riko. Ya, Alin ternyata selama ini sudah mengetahui tentang perselingkuhan Riko, dan saat itu dirinya pun menyewa seseorang untuk memberikan Riko pelajaran dengan menabraknya menggunakan mobil. Pikiran Alin awalnya, Riko mungkin hanya mengalami luka-luka atau separah-parahnya mengalami patah tulang, sehingga Alin dapat merawat Riko dan bisa menjauhkan Riko dari selingkuhannya. Namun kenyataan berubah fatal hingga merenggut nyawa dari Riko. Akibatnya Alin pun harus menerima ganjaran dari perbuatannya tersebut. Dirinya ditangkap oleh pihak yang berwajib dan dihukum dengan tuntutan mengenai pembunuhan berencana. Selesai. Wow, luar biasa sekali Ibu Neneng. Kisahnya nih keren banget sih. Dan banyak sekali hikmah ya yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Kita coba bedah sedikit kisahnya ya. Bagaimana seorang Yogi yang mempunyai perangai tidak baik, yang mana dia juga pokoknya nggak enak lah orangnya ya. Cewek aja malas deketin dia, pelanggan-pelanggannya juga malas sama dia, sampai usahanya sepi. Dan di situ akhirnya dia memiliki niat buruk terhadap sosok Riko, pesaingnya sesama fotografer. Dan pada akhirnya sosok Riko ini jalan sama yang orang yang disukai sama Yogi. Dan baru aja dia pengen melakukan sesuatu yang tidak baik ya terhadap Riko, udah diduluin orang, ternyata ditabrak orang. Pada kesempatan itu bukannya dia nolongin Eli dan Riko, dia malah nyolong tuh kameranya.
Dan di situ teror kameranya menurut saya kerennya di endingnya. Ternyata pelaku penabrakan mobil misterius itu yang menabrak Riko itu ternyata adalah sosok Alin ya. Sosok suruhan Alin, sosok suruhan Alin, yang mana Alin ini ternyata sudah mengendus perselingkuhan antara Riko dan Meli. Wow, keren banget ceritanya. Dan alhamdulillahnya adalah Yogi setelah melalui serangkaian teror-teror itu pada akhirnya berubah menjadi sosok yang lebih baik daripada sebelumnya. Keren banget. Jadi happy ending yang Alinnya juga yang berbuat jahat sudah mendapatkan hukuman. Memang itu jadinya pembunuhan berencana ya. Walaupun dia tidak berniat membunuh, tapi dia yang sudah merencanakan dengan matang. Keren banget. Dan terima kasih kepada Ibu Neneng atas kisahnya. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Atau hanya sekedar saya menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan video barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga di-share link videonya ya ke teman-teman ataupun saudara-saudaranya yang lain agar juga ikut terhibur. Dan buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi belum subscribe, yo diklik tombol merah subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload di setiap harinya teman-teman, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pokoknya jam 7 pantengin aja channel Ilo Extreme. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, yang berdasarkan pengalaman pribadi, kisah nyata, silakan bisa mengirimkannya ke kami ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Bebas dalam bentuk audio boleh, voice note ataupun ketikan WA boleh, bebas. Senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan pesan kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.